Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Rahmanda, siswa Pekmen di program Fastskill. Untuk kelas Natural Language Processing ini, untuk tugas akhirnya saya akan membahas tentang sentimen analisis dengan beberapa pendekatan machine learning dan transformer BERT. Jadi yang saya akan bahas adalah tentang sentimen analisis. Sentimen analisis adalah teknik NLP yang digunakan untuk menentukan sentimen dalam suatu teks. Ini nanti model sentimen analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui opini terkait suatu merek atau produk di sosial media ataupun dari komen yang ada di data teks. Nah, di tugas akhir ini untuk membangun model machine learning ini saya membandingkan dua metode, yaitu dengan menggunakan metode traditional machine learning eh, dan juga metode transformer BERT itu. Nah, nanti hasilnya akan saya ukur, kinerja modelnya akan saya ukur dengan menggunakan pendekatan akurasi, recall, precision, dan S-score. Karena sentimen analisis ini pada dasarnya eh, language dependent, artinya tergantung dengan bahasa. Untuk sentimen analisis di sini kasusnya saya menggunakan bahasa Inggris. Untuk kategori sentimen saya gunakan adalah joy, sadness, anger, fear, love, and surprise. Nah, untuk membuat model sentimen analisisnya, saya membutuhkan dataset. Untuk datasetnya saya ambil dari Pandas, dari Kaggle ya. Dari Kaggle bisa diakses melalui link berikut ini. Nah, dataset yang saya gunakan ini dia berformat teks. Jadi ada kalimat, kemudian yang delimiter antara kalimat dengan label sentimennya itu adalah semicolon. Jadi saya proses dulu dengan menggunakan pre-processing dengan Pandas. Kemudian data teks itu saya jadikan data frame. Selanjutnya setelah saya dapatkan nanti datasetnya dalam bentuk data frame yang terdiri dari dua kolom, yaitu eh, kolom sentence dan label. Selanjutnya setelah saya load, sebelum saya masukkan dataset ini ke dalam modelnya, saya terlebih dahulu memeriksa keseimbangan data yang ada pada masing-masing label. Nah, di sini terlihat bahwa label surprise itu memiliki ukuran data yang paling kecil dibandingkan dengan label yang lain, sehingga saya balancing dengan menggunakan undersampling. Saya samakan ukurannya dengan label yang terkecil, sehingga nanti saya mendapatkan jumlah data set yang memiliki jumlah label yang sama. Nah, kemudian setelah saya samakan jumlah data setnya, selanjutnya untuk kolom label itu saya proses dengan menggunakan label encoding untuk merubah label tadi menjadi numerik. Selanjutnya untuk di kolom sentence-nya itu saya proses lagi dengan menggunakan pre-processing text seperti tokenization, lemmatization, dan punctual filter untuk mendapatkan konteks atau kata-kata yang paling penting saja yang ada pada kalimat tersebut. Nah, kemudian saya simpan hasil prosesnya ke dalam sebuah kolom baru yang saya sebut dengan proses teks ya. Selanjutnya untuk model machine learning tradisional kan membutuhkan data feature dan data target. Maka untuk data feature itu saya gunakan kolom dari proses teks, dan juga untuk targetnya adalah dari kolom label 6 yang merupakan label encoding dari label. Selanjutnya saya pisahkan datanya menjadi data training dan dengan data testing. Kemudian karena kolom yang ada pada proses teks ini yang saya jadikan feature itu masih berbentuk string, sedangkan machine learning model itu umumnya memerlukan data numerik, maka untuk teks ini saya menggunakan metode TF-IDF untuk feature generation. Setelah saya dapatkan nanti data numeriknya, maka saya akan masukkan ke dalam model-model tradisional machine learning. Nah, untuk model tradisional machine learning yang saya coba di tugas ini yaitu pertama K-nearest-neighbor, kemudian ada naive Bayes, kemudian ada random forest, logistic regression, dan gradient boosting.
Nanti selanjutnya kemudian datanya akan dievaluasi ya dengan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall dan F1 score, dan kemudian selain dengan menggunakan traditional machine learning, saya juga menggunakan BERT, transformer BERT ya. Jadi transformer BERT ini terdiri dari 4 layer, Layer pertama layer input yang berfungsi untuk menerima data teks input yang dapat berupa urutan kata, frase atau kalimat. Selanjutnya terdiri dari encoder BERT yang lapisan ini menerapkan encoding BERT pada data teks input. eh, yang berfungsi untuk menghasilkan urutan vektor yang mewakili embedding kontekstual dari teks input. Selanjutnya ada puller. Puller ini lapisan yang menggabungkan representasi vektor dari teks input, biasanya dengan mengambil rata-rata atau jumlah pooling untuk menghasilkan vektor berpanjang tetap yang menangkap makna keseluruhan dari teks input. Nah, secara umum digunakan referensi eh, token CLS sebagai pooling untuk klasifikasi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah classification head. Classification head ini terdiri dari jaringan fully connected neural network yang mengambil representasi vektor hasil pooling sebagai input dan menghasilkan distribusi probabilitas atas kelas yang berbeda-beda. Nah, untuk jumlah eh, iterasi atau epoch yang saya gunakan di model BERT ini adalah 50 epoch. Nanti hasil pelatihannya di sini. Jadi ini garis biru adalah training loss dan yang garis eh, orange ini adalah yang validation accuracy. Nah, setelah saya latih model baik itu model traditional machine learning dan juga model BERT arsitektur, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, didapatkan bahwa eh, BERT memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan metode-metode tradisional machine learning gitu. Eh, Ukuran akurasinya ini yang paling tinggi ya itu yaitu 0,97. Eh, Hal ini dikarenakan pada BERT itu dia dapat menangkap konteks dari suatu kalimat sehingga eh, bisa mendapatkan makna tersembunyi dari kalimat tersebut sehingga menghasilkan sentimen analisis yang lebih baik gitu. Nah, kemudian model ini saya coba dengan menggunakan saya memasukkan kalimat baru ya yang tidak ada di data training maupun data testing sebelumnya. Jadi di sini saya mengambil potongan lirik dari salah satu lagunya My Chemical Romance yang judulnya Cancer. Di sini line-nya adalah the hardest part of this is leaving you. Nah, sentimen Bird itu menganggap itu adalah sadness. Sedangkan Random Forest itu fear. KNN juga sadness. Nah, tapi Naive Bayes menganggap itu love dan logistic regression juga love. Gradient boosting itu joy dan multilayer perceptron juga fear gitu. Oke, jadi menurut saya untuk kasus ini yang pas ya adalah yang Bird ya karena lagunya bercerita tentang kesedihan. Jadi line ini juga memiliki makna kesedihan. Jadi yang paling tepat di sini yang Bird dan KNN untuk kasus ini. Baik, hal yang bisa saya simpulkan dari tugas yang saya sudah lakukan bahwa model BERT ini memiliki nilai kinerja paling tinggi dalam melakukan sentimen analisis dibandingkan dengan model tradisional machine learning yaitu tadi 0,97 ya. Dan model BERT ini mampu menangkap informasi kontekstual dari teks input dengan menggunakan mekanisme attention sehingga dapat mendapatkan makna tersembunyi dari suatu teks. Oke, untuk future works yang bisa dilakukan selanjutnya dari tugas HR saya ini, nanti saya bisa menggunakan model terbaru, model yang lain, ataupun juga nanti saya tambahkan datasetnya biar dapat mengenali sentimen analisis multibahasa. Selanjutnya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi tugas akhir ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan nanti untuk link codingannya nanti bisa saya kirimkan bisa diakses di sini.
di link GitHub saya. Ini adalah laporannya, laporan akhir saya. Saya udah tulis di Medium. Kemudian juga di ini linknya sudah ada di sini link kode penuhnya ya. Di sini bisa di-download di link GitHub ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas akhir ini presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.